Gue jadi keinget sama zaman kuliah di mana pengen banget laptop gaming yang mantep buat berbagai skenario penggunaan. Dijadiin PC gaming utama di kosan dan dibawa juga ke kampus buat nugas. Tapi baru kesampaian sekarang nih. Cuman bedanya sekarang nggak dibawa ke kampus ya, karena udah lulus. Sekarang dibawanya jadi ke kantor buat productivity. I think this is a great laptop, but not a perfect one. Karena satu hal yang bakal kita bahas lengkapnya di video ini. Let's go. Oke, jadi Lenovo Legion yang kita bahas kali ini adalah seri Slim 5 dengan kode 16IRH8. Posisinya dari laptopnya sendiri itu ada di tengah-tengah untuk varian laptop gaming dari Lenovo. Jadi susunannya kurang lebih dari Lenovo Look, naik lagi ke Legion Number Series, ada 5 sama 7, baru Legion Slim, lanjut ke Legion Pro, dan paling tingginya itu Legion 9i. Nah, buat gamingnya sendiri itu ada Legion Go juga sih, handheld pertamanya mereka, yang sebenarnya bikin gua penasaran juga. But anyway, seri Slim ini bisa dibilang kategori gaming laptop yang fokus ke dua hal, yaitu performance dan looks yang lebih kalem, yang lebih elegan. Jadi versatile ya, penggunaannya bisa buat laptop kerja juga. Yang mana gua menggunakan laptop ini jadinya untuk dua skenario nih, yaitu di rumah dan di kantor. Kita bahas dulu dari penggunaan di rumah untuk gaming, entertainment, dan editing. Kalau bahas soal gaming dan editing, udah nggak jauh-jauh deh yang namanya performance dan layar. Keduanya itu jadi keunggulan dari Lenovo Legion Slim 5. Prosesornya pakai Intel i7 13700H dengan TDP di 45 Watt, GPU RTX 4070 dengan max TDP di 140 Watt, base-nya 115, tapi karena ada Dynamic Boost di 25 Watt, jadi 140. Nah, kalau kita cek ke bagian upgradability-nya, itu ada 2 slot RAM nih, dengan total 32 GB RAM dengan DDR5 5200 MHz dan replaceable juga RAM-nya. Storage-nya juga sama, ada 2 slot SSD dengan 1 slot yang udah terpasang dengan ukuran 1 TB. Nah, buat ngegambarin untuk performance dari laptopnya sendiri, kita tes dengan benchmark menggunakan Geekbench 5, Cinebench R23, dan 3D Mark TimeSpy. Laptopnya juga diatur ke mode performance dengan GPU working mode di hybrid. Hasilnya Geekbench 5 dapat skor multicore di 14 ribuan dan Cinebench R23 di 16 ribuan. Plus untuk pengetesan visual pakai 3D Mark TimeSpy itu dapat skor totalnya di 13 ribuan poin. Jadi selama gua main game berat kayak Armored Core 6 yang baru aja keluar dan Cyberpunk 2077 yang baru dapat update, itu nggak pernah ada problem frame rate drop sama sekali. Bahkan dengan settingan grafis dan resolusi yang paling tinggi. Main game berat lain juga kita tes tetap dapat di 50-80an FPS, bahkan kalau mau nge-push high frame rate buat game kompetitif, misalkan Valorant, itu bisa nembus di 200 FPS dengan settingan grafis yang low. Nah, gamingnya aman, editing pun lancar dengan Adobe Premiere. Kita tes di footage 4K 30, itu smooth dengan preview yang kita set ke setengah. Rendering untuk 5 menit video, 4K 30 tadi, itu dapat di 6 menit 47 detik. Dan untuk 3D rendering atau animation, laptopnya juga support sama 5D render yang ada ray tracing, dan Blender juga dengan real-time rendering yang smooth nih ya, kalau kita coba untuk geser-geser si asetnya gini. Dan buat rendering duration di Blender, itu kita dapat durasi 16 detik pakai GPU render dengan template BMW. Selama kita tes heavy usage, kipasnya memang jadi keras banget gitu ya, jadi kerja keras banget buat ngedinginin si CPU dan GPU-nya. It works well, tapi efeknya berisik aja. Nih kalian bisa lihat berapa desibel ya dari exhaust-nya. Nah, exhaust-nya itu juga keluar dari sisi kiri sama kanan laptopnya. Jadi kena pas kita pakai mouse gitu ya, kena ke tangan kita gitu. Yang unik itu ventilasi udaranya yang banyak nih, bahkan sampai atas keyboardnya ini, yang gua kira awalnya speaker ternyata buat air intake. Internal temperaturnya itu di kisaran 80 derajat untuk heavy load dan 44 derajat untuk di bagian permukaannya ya. Itu letaknya ada di atas sama di bagian bawah dari si keyboard. Nah, performance yang dimention tadi itu bisa kita atur secara detail lewat aplikasi bawaan yang bernama Lenovo Vantage. Vantage. Gue nggak tahu gimana sebutnya ya. Jadi di sini kita bisa jadiin laptopnya monster banget, tapi juga bisa dibikin irit juga bisa. Kita tinggal pilih mode silent, auto, performance, atau custom. Gampangnya kita tinggal pencet shortcut FNQ aja. Nanti bakal ada notifikasi mode gitu di layarnya di bagian paling tengah. Dan ada indikator power button juga yang ikut berubah nih sesuai dengan mode performance yang kita gunakan. Penggunaan GPU juga bisa kita atur lewat menu GPU working mode.
Gua sih rekomen set ke hybrid mode aja, biar si laptopnya yang nentuin sendiri pakai integrated atau discrete graphics sesuai dengan skenario penggunaan kita. Dan efeknya juga ke performance itu maksimal ya. Nah, di rumah biasanya gue pakai laptopnya itu antara pakai laptop stand biar sejajar sama mata, atau bisa juga docking yang nyambung ke monitor eksternal. Buat gaming sih gue lebih prefer untuk pakai laptopnya langsung, simply karena layarnya ini oke banget buat kita pakai casual atau competitive gaming. Layarnya itu berukuran 16 inci, resolusi WQXGA dengan 240 Hz refresh rate, dan rasio layarnya di 19:10, jadi agak tinggi dikit. Kita tes untuk color gamutnya itu dapat di 100% sRGB dan 79% DCI-P3. Ini tergolong luas ya cakupan warnanya, jadi cocok kalau kalian pakai untuk kerja yang berhubungan dengan visual. Nah, brightness ini juga terang, nyentuh sampai 543 nits. Di pengetesan kita itu lebih dari klaimnya ya, yang 500 nits. Ini layar yang berasa mahal sih, dan enak juga buat dipakai entertainment atau bahkan kebutuhan editing tadi. Dan kalau kita perhatiin, di atas layarnya itu ada sedikit bezel yang agak mencoak ke atas. Itu buat webcamnya yang oke juga untuk kita pakai video call, dan kasih ruang lebih biar kita buka laptopnya itu pakai satu tangan lebih mudah. Portnya juga penting nih, dan di Lenovo Legion Slim 5 itu kasih banyak port di bagian sisi-sisi laptopnya. Total itu ada 9 port yang terdiri dari 2 USB-C dengan PD Power Delivery, ada combo audio jack, card reader, dan di sampingnya itu ada webcam shutter key juga. HDMI 2.1, 2 buah USB 3.2 Gen 2, LAN port, RJ45, dan power connector. Awalnya sih gue pikir nih asik nih, ada power delivery. Jadi bisa ngecas pakai adapter HP yang ada di kantor aja, yang 65 watt atau 100 watt aja. Ternyata pas gue coba pakai adapter itu nggak kompatibel ternyata cuy. Yang mana perlu pakai adapter 140 watt dan Lenovo sebenarnya nyediain sih. Tapi nggak termasuk di dalam box pembeliannya. Jadi tiap kali gue ke kantor, itu gue harus bawa si adapternya juga yang super gede. Durasi penggunaan laptopnya itu sendiri itu di 4,5 jam dengan mode yang paling irit, paling silent. Agak repot sih jadinya ya, apalagi kalau dibawa bolak-balik rumah, kantor. Itu berasa banget di tas karena bobotnya itu totalnya sampai 3,3 kg. Lebih. But anyway, selama di kantor gua enjoy ya buat ngetik script atau productivity lah dengan laptopnya. Full jadinya pakai keyboard dan touchpad-nya nih. Ngetik di keyboardnya itu berasa empuk, key travelnya juga dalam, dan ukuran keycaps-nya agak relatif gede-gede nih ya. Jadi pas di jari gua, ngetiknya jadi nyaman. Dan juga ada backlit RGB 4 zone yang bisa kita atur warnanya lewat Lenovo FunTouch tadi. Touchpad-nya ukurannya gede, tapi berasa kurang responsif nih, dan rattling di bagian bawah touchpad-nya. Design-wise, ini laptop yang nggak cuma kalem, tapi elegan buat dibawa kerja. Jadi bukannya agresif banget kayak seri Legion Pro. Yang ini lebih fit in di mana aja. Kita juga suka pakai laptop ini buat ngedengerin lagu atau nonton YouTube nih ya di kantor pakai speaker si Lenovo Slim 5. Dan kualitas audionya sendiri ini boleh juga ya. Volumenya kenceng, suaranya vokalnya jernih, cuman kurang sedikit aja bassnya. Ini laptop yang power hungry. Performance-nya tuh monster banget, dan secara visual dari layarnya kasih kita kualitas yang proper banget, entah itu buat gaming kompetitif atau untuk content creation dengan warna yang akurat nih. Jadi buat main game berat apa aja, editing video sampai 4K 30, productivity di kantor, itu semuanya bisa di-handle dengan baik di Lenovo Legion Slim 5 ini. Cuman portability dari laptopnya itu jadi terkorbankan memang ya, karena tanpa ngebawa charger adapternya ini, laptopnya cuma tahan sekitar 4 jam pemakaian. Harus berdampingan terus lah sama si adapter yang gedenya itu. Nggak bisa pakai adapter yang lebih compact. So, actually it's a great laptop, tapi kalau mau dibawa kemana-mana memang harus ada effort tambahan lagi. Desain laptopnya elegan yang cocok buat dibawa ngantor, portnya juga lengkap, keyboardnya juga enak buat ngetik dengan backlit RGB.
Dan speakernya juga oke juga. Lenovo Legion Slim 5 16IRH8 ada berbagai varian spek yang bisa kalian cekin di toko online ataupun offline Lenovo Official Store. Untuk di Indonesia sendiri ada varian yang RTX 4060 di harga 26 jutaan. Dan pembelian laptopnya itu bisa dapat bonus Lenovo Wireless Gaming Mouse, GoPay sampai 300.000 dan Xbox Game Pass. Lengkapnya dan ketersediaan produknya bisa kalian cekin aja di deskripsi. Laptop Legion itu ternyata ganas banget nih ya. Tapi memang ya kayak tadi ya, butuh power yang lebih. Tapi gimana menurut kalian? Tulisin di pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka video ini, klik like-nya, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Dulu gue pernah mimpiin ya, pas kuliah tuh, pengen punya laptop performance gitu. Buat di docking, buat dibawa kemana-mana. Ini udah cocok sih buat di dockingnya, cuman bawa kemana-mananya itu. Adapternya, ayo gede banget ya.